Perkenalkan, nama saya Sari Jafar dengan NIM 2020-28-111. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Lupa dengan NIM 2020-28-113. Saya sebagai teman. Hai, perkenalkan nama saya Subatuai, NIM 2020-28-09. Saya selaku pembaca kedua. Hai, perkenalkan, nama saya Fitriaci dengan NIM 2020-28-119 selaku pembaca ketiga. Hai, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 2020-28037 sebagai pembaca keempat. Perkenalkan, nama saya Jayusri Paling Susu dengan NIM 2020-28227. Saya sebagai kameramen. Sekarang kami sudah berada di Museum Ruang Perdamaian Dunia Ambon. Kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas mengenai memperkokoh persatuan bangsa Indonesia dalam IKN Pancasila. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung ke pemateri pertama. Terima kasih para moderator yang sudah memberikan saya berbicara di sini. Tema yang saya berikan saat ini pokok persatuan bangsa Indonesia dalam bentuk bingkai Pancasila. Yang kita ketahui memperkokoh 4 pilar kebangsaan Indonesia, 4 pilar kehidupan kebangsaan Indonesia yang Pancasila untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dengan memperkokoh 4 pilar tersebut, niscaya bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan di masa kini secara akan datang. Kata Amin saat menggelar sosialisasi 4 pilar di Kemamingguan Sabtu 11 Juli 2020. Menurut dia, kandungan Islam adalah Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penuh dengan nilai-nilai Islam, bahkan penegasan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 merupakan semangat ajaran Islam yang aktif terhadap penjajahan terhadap umat manusia. Karena itu umat manusia sejak ini berdiri negara ini sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 tegas Amin. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan ikatan kekumpulan dan sebagainya, dan beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkoordinasi diatukan semacam-macam jorak yang beragam ke dalam suatu kebetulan yang utuh. Konsep bangsa dalam subjektifikasi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang mempunyai wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia menghuni wilayah Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara memiliki karakter berikut. Yang pertama, negara kepulauan pengertiannya adalah wilayah lautan, terlebih pulau-pulau dan kecil. 2. Konsep utamanya meluas wilayah laut, darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, wilayah penangkapan. 4. Merupakan bagian tidak terpisah dari daratan, bukan pemisahan antara daratan dan pulau satu dengan yang lainnya. Terwujud kepulauan dan sebagai kesatuan Indonesia politik. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan sebagai isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa dan serta menjadi modal dan memiliki bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia dan terdirinya berbagai suku dan berbicara adalah bangsa daerah memiliki keyakinan berbagai agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang harus merupakan kesatuan bangsa yang arti yang seluas-luasnya. Bahwa secara fisiologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepanuan, sebangsa dan setanah air serta mempunyai satu sekat dalam mencapai cita-cita. Tentang keputusan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wabah yang ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dan berbagai bahasa daerah memeluk dan melayani berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, bahwa secara pokoknya bangsa Indonesia harus memiliki secara kepentingan sebangsa dan setanah air yang mempunyai cita-cita, serta bahwa Pancasila itu adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bagus dan negara yang mentalani, membimbing dan mengarahkan.
Kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketujuh, bahwa seluruh keputusan Nusantara merupakan kesatuan hukum dan arti bahwa hanya ada suatu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kedelapan, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. Panut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta dibedakan untuk supaya melakukan wawasan Nusantara bila berjalan efektif, maka diperlukan kesadaran WNI untuk yang pertama mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang lain bernegara bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan membentukkan konsep wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara yang pandang. Dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Kepulauan di hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelahan negara. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme sebagai berikut. Yang pertama, ada pro patria dari primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan setia kawan. 3. Jiwa toleransi dan tegang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. 5. Kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Yang ketiga, ada faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. 6. Dan Sumpah Pemuda.